Akhir yang hampir sempurna Feng Tianxing benar-benar duduk di samping, seolah-olah dia tidak memperhatikan siapapun. Reaksi ini membuat Ginseng Jing terlihat bodoh. Apa maksudmu? Bukankah aku harus ditelan atau dimurnikan untuk membunuhku? Feng Tianxing merenung sejenak sebelum berbicara. Seharusnya tidak ada perbedaan bagimu. Jika tidak ada perbedaan, tidak akan membantu jika kamu bertanya. Esensi Ginseng mencibir. Oke, sebaiknya tidak ada perbedaan. Jika aku tidak mati setelah setengah cangkir teh, aku akan menahanmu. Feng Tianxing secara alami tidak peduli dengan ancaman semacam itu. Ramuan esensi ginseng manusianya sangat efektif. Kalau tidak dia tidak akan memberikannya padanya. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kamu membantuku. Jika kamu memiliki ide yang belum selesai, aku dapat membantumu. Meskipun esensi ginseng ini mencari kematian dengan sendirinya, dan Feng Tianxing hanya membantu. Tetapi reinkarnasi surga, roh sebesar itu pasti memiliki sebab dan akibat. Lebih baik tidak memprovokasi atau tidak memprovokasi. Sebab dan akibat dari esensi ginseng dewasa terlalu besar. Feng Tianxing ingin mengesampingkan hubungan. Yang terbaik adalah melakukan sesuatu untuknya. Adapun sebab dan akibat memprovokasi hal-hal lain, Feng Tianxing tidak peduli sama sekali. Dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat di mana-mana dengan basis kultivasi 500.000 tahun. Tidak ada yang perlu kamu lakukan. Mungkin melihat kayu tumbuh secara bertahap di tubuhnya. Nada esensi ginseng sedikit melunak. Apakah kamu benar-benar bersedia mengiringku untuk mati seperti ini? Feng Tianxing mengangguk setuju. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa nilaimu bagiku bukanlah pemurnian, tetapi tuanku yang cantik, yang terlalu kuat. Aku harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberinya pukulan berat untuk memperlambat sihir pemersatunya. Jejak dari jadi aku ingin kau bermain menghilang denganku, dan aku akan memalsukan adegan kematian untukmu. Tapi itu tidak perlu sekarang. Kamu memiliki tujuan yang sama untuk meminta kematian. Oh ya, sebelum saya menghabiskan secangkir teh ini, Anda punya cukup waktu untuk memikirkannya. Jika Anda menyesalinya, ingatlah untuk memberitahu saya bahwa setelah waktu untuk minum teh telah berlalu, perubahannya tidak dapat diubah. 50 Anda kultivasi 10.000 tahun juga akan menghilang satu persatu. Esensi ginseng tiba-tiba tertawa. Aku tidak menyesalinya. Aku hanya tidak menyangka bahwa seluruh hidupku yang dikhianati akhirnya akan mendapatkan kepercayaanku lagi dari orang asing sepertimu. Saat dia berbicara, esensi ginseng membuang sehelai daun. Ambillah, ini hadiahku untukmu. Sudah ada setan yang datang dari luar, sebaiknya kamu pergi secepatnya. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya secara langsung, dan dengan santai memasukkan daun itu ke dalam cincin Sumeru, bahkan tanpa melihatnya selama keseluruhan proses. Memegang cangkir teh, Feng Tianxing berbalik dengan tenang dan menghadapi setan pengganggu. Ada musuh. Cepat. Suruh prajurit datang. Bocah itu, tunggu. Apakah itu ras manusia? Setelah hanya menghitung jumlah orang di sisi lain, Feng Tianxing tersenyum. 20 orang. 2 di antaranya baru saja mundur, jadi tidak sulit untuk menghadapi mereka. Melihat Feng Tianxing berbicara sendiri di sini, pemimpin klan iblis langsung melangkah maju. Matanya penuh penghinaan, dan tinjunya terkepal. Kamu ras manusia yang jelek. Jika aku tidak mencarimu, bakar saja dupanya. Dan sekarang kamu berani menunjukkan wajahmu. Itu tergantung pada bagaimana saya berurusan dengan Anda hari ini. Jika Anda berani menyerang barang-barang yang mulia Jialuo, saya pikir Anda lelah bekerja. Ambil hidupmu. Panggilan. Dia meninju Feng Tianxing dengan seluruh kekuatannya. Namun, setelah suara teredam, Feng Tianxing menghela nafas pelan dan menyesap teh panas lagi. Apakah kamu terlalu banyak mengintimidasi orang-orangku? Secara keliru berpikir bahwa semua ras manusia di dunia ini lemah dan rentan. Angin, hancurkan dia, sikat. Embusan angin bertiup melewatinya, dan tubuh klan iblis berubah menjadi sepotong daging cincang dan berserakan di tanah. Bau berdarah unik dari klan iblis langsung meresap dengan angin Sun Feng. Darah menetes ke seluruh langit, tetapi tubuh Feng Tianxing tidak ternoda sama sekali. Setelah menyeruput teh lagi, dia melihat beberapa setan di kejauhan. Sekarang giliranmu. Untuk sesaat, iblis yang tersisa berbalik dan lari menyelamatkan diri. Setan yang terbunuh sudah menjadi yang terkuat di antara mereka, dan yang terkuat semuanya terbunuh dalam satu pukulan, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Feng Tianxing tidak bergerak, hanya duduk diam di kursinya, minum teh dalam diam. Roh ginseng di samping tiba-tiba mengeluarkan dengungan rendah, dan tubuhnya berubah menjadi pohon besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Transmisi suara tiba-tiba jatuh ke telinga Feng Tianxing. Mengapa kamu tidak membunuh mereka untuk membungkam mereka? Jika kamu membiarkan mereka kembali, tidak akan mudah bagimu untuk melarikan diri nanti. Dalam pandangan Ginseng Jing, perilaku Feng Tianxing adalah membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Melihat Feng Tianxing tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menambahkan kalimat lain. Kekuatan Galuo jauh lebih kuat darimu. Jika dia kembali,
kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur. Feng Tianxing hanya tersenyum ringan. Saya tahu bahwa Tuan lebih kuat dari saya. Saya tidak datang ke sini tanpa persiapan. Jangan khawatir. Jika Jia Luo ingin pergi dan kembali, saya akan segera pergi tanpa ragu-ragu. Adapun beberapa iblis itu, saya membiarkan mereka pergi dengan sengaja. Mereka masih memiliki misi mereka. Setelah minum seteguk teh lagi, Feng Tianxing menghela nafas. Esensi ginseng benar-benar ingin mati, dan dia benar-benar memberinya sarana untuk mati. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia lebih menggunakannya. Saya meminjam kematian ginseng essence untuk memberikan dampak tertentu pada Jia Luo. Jadi saya berutang budi pada ginseng essence dalam hal ini. Karma ini telah terinfeksi, dan hal selanjutnya yang harus saya lakukan adalah melenyapkan karma ini. Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku? Tidak ada musuh? Tidak ada dermawan? Tidak ada. Esensi ginseng adalah jawaban afirmatif. Tidak ada. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan ya, kamu adalah orang pertama yang menepati janjimu denganku. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan lebih bersedia bekerja untukmu. Aku masih bisa mencapai setan sekarang. Apakah kamu ingin membunuh mereka? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu. Aku hanya menggunakan kematianmu untuk mempersulit tuanku. Tidak apa-apa membiarkan iblis-iblis itu pergi. Aku membutuhkan mereka untuk menyebarkan berita lebih luas dan lebih jauh. Aku masih memiliki tata letak tertentu. Sampai di sini Sari Ginseng menyerah. Kamu adalah ras manusia terkuat yang pernah saya lihat, dan jarang melihat ras manusia sekarang. Feng Tianxing tersenyum. Tidak akan terlalu sulit untuk melihat di masa depan. Lalu aku pergi. Jia Luo sudah mendapat berita, dan aku tidak bisa melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Esensi ginseng mengangguk dengan cepat, dan embusan angin bertiup di wajahnya, mengirim Feng Tianxing langsung keluar dari kota Wujian. Esensi ginseng ini sangat kuat, setidaknya dia bisa melarikan diri dari pengepungan keluarga iblis biasa. Tetapi mengapa? Ketika dia dilelang, dia bahkan tidak terluka, lebih seperti dibawa langsung, daripada ditangkap. Ada terlalu banyak keraguan di dalamnya. Feng Tianxing memutuskan untuk menyelidiki sendiri kemungkinan sebab dan akibat dalam dirinya.